Cina memulai program makan sekolah sejak 2011 dan berjalan sistematis. Indonesia meluncurkan program makan bergizi gratis pada 2025 sampai 2026 dengan anggaran besar dan target nasional. Apakah pendekatan Indonesia sudah tepat? Apa yang bisa dipelajari dari model Cina? Di mana letak tantangan sebenarnya? Video ini membahas data, fakta, dan dinamika implementasi tanpa dramatisasi berlebihan, namun tetap tajam dan kritis. Tulis pendapat kamu di komentar. Like jika kamu ingin pembahasan kebijakan publik lainnya. Subscribe untuk jendela pengetahuan analisis tajam dan berani. Jadi semoga bisa ngebantu yang kurang-kurang mampu juga. Adanya MBK jadi makan terus gitu, walaupun di sekolah. Program makan bergizi gratis memiliki potensi menjadi salah satu kebijakan sosial paling berdampak dalam sejarah Indonesia. Jika dikelola dengan disiplin dan konsisten, efeknya bisa terasa puluhan tahun ke depan. Generasi yang lebih sehat, lebih fokus belajar, dan lebih siap bersaing secara global. Namun, jika pengawasan longgar dan evaluasi tidak berjalan maksimal, program ini juga bisa menjadi beban anggaran yang kontroversial. Semua kembali pada kualitas implementasi. Menurut kamu, apakah Indonesia sudah berada di jalur yang tepat dalam membangun sistemnya? Atau justru perlu memperkuat fondasi sebelum memperluas langkah? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kita diskusi tajam, tapi tetap sehat dan berbasis data. Indonesia tidak perlu meniru secara mentah pendekatan negara lain. Setiap negara memiliki konteks geografis, sosial, dan politik yang berbeda. Namun ada prinsip universal yang bisa dipelajari, bertahap, terukur, dan berbasis data. Langkah ke depan bisa difokuskan pada penguatan infrastruktur sebelum memperluas cakupan. Daerah dengan tingkat stunting dan kemiskinan tertinggi bisa menjadi prioritas awal. Dapur umum standar perlu dipastikan memenuhi syarat keamanan pangan sebelum penambahan penerima baru dilakukan. Transparansi harus menjadi budaya, bukan sekadar kewajiban administratif. Publikasi laporan rutin tentang status gizi siswa penerima program akan membantu membangun kepercayaan. Audit kualitas makanan perlu melibatkan pihak independen agar hasilnya kredibel. Program sebesar ini bukan proyek satu periode anggaran. Ini investasi generasi. Anak-anak bukan angka statistik. Mereka adalah masa depan yang kualitasnya ditentukan oleh keputusan hari ini. Fondasi yang kuat mungkin membuat ekspansi terasa lebih lambat. Tapi, dalam kebijakan publik, lambat dan stabil seringkali lebih aman daripada cepat namun rapuh. Saya buktikan kepada saudara-saudara, Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang 1 juta lapangan kerja. Program dengan nilai ratusan triliun rupiah tentu memiliki dimensi politik yang signifikan. Bantuan yang dirasakan langsung oleh jutaan keluarga setiap hari memiliki efek psikologis yang kuat. Ketika pemerintah hadir di meja makan anak-anak, pesan simboliknya sangat jelas. Negara ikut bertanggung jawab atas masa depan generasi muda. Dalam sistem demokrasi terbuka seperti Indonesia, persepsi publik menjadi faktor penting. Jika program berjalan lancar dan manfaatnya terasa, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah bisa meningkat signifikan. Namun jika masalah teknis sering muncul dan viral di media sosial, narasi negatif dapat berkembang cepat dan sulit dikendalikan. Berbeda dengan sistem yang lebih terpusat seperti Cina, Indonesia menghadapi dinamika opini publik yang sangat terbuka. Kritik datang dari berbagai arah, media, akademisi, aktivis, hingga warga biasa. Ini bukan kelemahan, melainkan ciri demokrasi yang sehat. Namun, konsekuensinya, standar pelaksanaan harus lebih transparan dan lebih disiplin.
transparansi anggaran menjadi kunci. Mekanisme audit harus berjalan rutin dan independen. Data capaian program perlu dipublikasikan secara berkala agar publik bisa menilai berdasarkan fakta, bukan asumsi. Ini Badan Gizi sudah mencairkan 32,1 triliun dan belum pernah ada sepanjang sejarah. Uang besar selalu membawa ekspektasi besar, dan ekspektasi besar berarti risiko reputasi juga besar. Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh niat dan dana, tetapi oleh kualitas manajemen dan ketahanan sistem menghadapi kritik. Indonesia meluncurkan program makan bergizi gratis sebagai bagian dari visi besar pembangunan sumber daya manusia dan percepatan penurunan stunting. Dari sisi gagasan, kebijakan ini memiliki landasan moral yang kuat. Tidak ada argumen rasional yang menolak upaya memperbaiki gizi anak-anak sekolah. Targetnya ambisius, jutaan siswa dari berbagai daerah dengan ekspansi cepat dalam kurun waktu relatif singkat. Anggarannya mencapai ratusan triliun rupiah jika dijalankan secara penuh nasional. Ini menjadikannya salah satu program sosial terbesar dalam sejarah anggaran Indonesia. Namun, skala besar selalu membawa tantangan besar. Pada tahap awal pelaksanaan 2025 sampai 2026, muncul berbagai kendala teknis. Tidak semua daerah memiliki dapur umum yang memenuhi standar. Standar keamanan pangan belum sepenuhnya seragam karena kesiapan tiap daerah berbeda. Beberapa laporan gangguan kesehatan siswa pada tahap awal memicu kekhawatiran publik. Walaupun jumlah kasus tersebut tidak merepresentasikan keseluruhan pelaksanaan nasional, dalam era media sosial, satu kejadian bisa membentuk persepsi luas hanya dalam hitungan jam. Hal ini memunculkan pertanyaan yang wajar. Apakah ekspansi nasional dilakukan terlalu cepat sebelum sistem benar-benar solid? Program sebesar ini bukan sekadar soal niat baik dan alokasi dana besar. Ini tentang koordinasi lintas kementerian, kesiapan pemerintah daerah, pengawasan kualitas makanan, serta sistem pelaporan yang responsif. Jika fondasi belum sepenuhnya kokoh, ekspansi cepat bisa membuat tekanan sistem semakin besar. Dan tekanan itu seringkali terlihat di tahap awal implementasi. Cina memulai program makan sekolah nasionalnya pada tahun 2011 dengan fokus yang sangat spesifik, wilayah pedesaan dan daerah berpendapatan rendah yang memiliki tingkat malnutrisi lebih tinggi. Pemerintah pusat memahami bahwa masalah gizi tidak bisa diselesaikan dengan slogan atau janji tahunan. Diperlukan intervensi yang terukur, konsisten, dan terintegrasi dengan sistem pendidikan. Subsidi diberikan langsung per siswa dengan nominal tertentu yang disesuaikan kondisi ekonomi wilayah. Namun yang membuat pendekatan ini menarik adalah strategi implementasinya. Mereka tidak langsung menerapkan program secara menyeluruh ke seluruh provinsi. Fokus diarahkan pada daerah paling rentan terlebih dahulu. Ini menciptakan ruang uji coba alami dalam skala besar, namun tetap terkontrol. Infrastruktur menjadi prioritas. Kafetaria sekolah diperbaiki atau dibangun baru. Standar nutrisi disusun bersama pakar kesehatan dan gizi. Rantai pasok bahan pangan diperkuat agar tidak tergantung pada satu sumber distribusi. Bahkan, mekanisme pengawasan kualitas makanan dirancang untuk mengurangi risiko keamanan pangan. Evaluasi dilakukan secara rutin. Data dikumpulkan setiap tahun. Jika ditemukan kekurangan, program disesuaikan. Pendekatan ini membuat kebijakan berkembang berdasarkan bukti, bukan sekadar citra. Sejumlah penelitian menunjukkan adanya peningkatan indikator kesehatan seperti berat badan dan tinggi badan siswa di wilayah sasaran. Tingkat kehadiran sekolah juga membaik karena anak-anak tidak lagi belajar dalam kondisi lapar. Efeknya bukan hanya pada tubuh, tetapi juga pada konsentrasi dan performa akademik. Kuncinya adalah konsistensi dan jangka panjang.
mereka membangun fondasi sebelum memperluas jangkauan. Tidak terburu-buru mengejar cakupan nasional penuh dalam waktu singkat. Pendekatannya lebih seperti membangun struktur bertingkat, bukan memasang atap sebelum fondasi selesai. Ada satu pertanyaan besar yang sedang ramai dibicarakan. Bagaimana mungkin dua negara dengan program serupa bisa menghasilkan persepsi publik yang begitu berbeda? Cina sudah menjalankan program makan sekolah sejak 2011, bukan proyek dadakan menjelang momentum politik. Bukan program musiman yang hanya ramai di awal lalu meredup, tapi langkah bertahap, terstruktur, dan dimulai dari wilayah pedesaan yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Sementara itu, Indonesia memasuki fase ekspansi besar-besaran pada 2025 sampai 2026. Anggarannya bukan main, ratusan triliun rupiah dalam skema penuh nasional. Skalanya masif. Targetnya jutaan siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Secara visi, ini adalah kebijakan yang terdengar heroik, membangun generasi unggul dari meja makan sekolah. Namun, pertanyaannya bukan siapa lebih dulu memulai, bukan juga siapa lebih kaya atau lebih kuat. Pertanyaannya sederhana tapi tajam. Kenapa hasil awalnya terasa berbeda? Kenapa di China program ini sering disebut sebagai fondasi peningkatan gizi wilayah miskin? Sementara di Indonesia, pada tahap awal justru muncul polemik. Dari isu dapur umum yang belum siap, distribusi yang tersendat di beberapa daerah, hingga laporan gangguan kesehatan siswa yang membuat orang tua cemas. Ini bukan soal membandingkan negara untuk mencari siapa lebih unggul. Ini soal efektivitas kebijakan publik, soal bagaimana uang rakyat diterjemahkan menjadi sistem yang benar-benar bekerja. Soal apakah niat baik sudah didukung manajemen yang matang.